masuk ke subbab yang pertama, yaitu terkait definisi investasi. Nah, investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau aset lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Sederhananya, investasi adalah seperti menabung dengan harapan uang Anda akan berkembang biak dan menghasilkan lebih banyak uang di kemudian hari. Nah, kenapa melakukan investasi? Yang pertama itu adalah dapat meningkatkan kekayaan. Karena apa? Karena investasi itu dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, pensiun dengan nyaman, atau lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu dapat melindungi kekayaan dari inflasi. Dan yang ketiga adalah mendapatkan penghasilan pasif. Nah, pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tahun 2014 jelas menyebutkan kalau investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Maksudnya adalah pemerintah daerah itu seringkali memiliki dana lebih atau surplus anggaran yang bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, salah satunya itu adalah memanfaatkan dana anggaran ini dalam bentuk investasi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait bentuk investasi, di mana dalam investasi pemerintah itu tidak sama seperti investasi pada umumnya pada perusahaan swasta, di mana investasi pemerintah itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, baik mengenai bentuk, sifat, dan jenis-jenisnya. Di mana investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, di mana investasi jangka pendek itu biasanya dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang itu dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi BUMN atau BUMD, penyertaan pada BUMN atau BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. PSAP nomor 6, paragraf 8 menyebutkan terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Investasi pemerintah itu adalah penempatan sejumlah dana atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi investasi. Nah, secara garis besar investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu merupakan kelompok aset lancar karena dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan. Sedangkan jangka panjang itu dimaksudkan lebih dari 12 bulan. Sehingga jangka panjang itu termasuk aset non lancar. Dimana contoh dari jangka pendek itu adalah deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan pembelian surat utang negara. Nah, dalam investasi jangka panjang itu dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu permanen dan non-permanen. Di mana investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Di mana investasi permanen itu dapat berupa seperti penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan negara ataupun daerah. Terus untuk terkait non-permanen biasanya dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya. Lalu ada penanaman modal dalam proyek perkembangan dan investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan. Pengakuan investasi, pengeluaran kas dan data aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan mendatang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama. Entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang
atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul. Pengukuran investasi. PSAP nomor 6 paragraf 23-35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Ilustrasi pengukuran investasi. Pemda A membeli obligasi PT B sebanyak 25.000 lembar, obligasi dengan suku bunga 7.596, tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga nominal 12.500 dan harga beli 10.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2016, biaya komisi dan administrasi sebesar 2.596 dari nilai nominal. Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar 257.812.500 dalam perhitungan 25.000 lembar dikali 10.000 sama dengan 250 juta. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dikali 25.000 dikali 12.500 rupiah sama dengan 7.812.500, dan 250 juta ditambah 7.812.500 jumlahnya sebesar 257.812.500. Metode penilaian investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 36, penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, metode ekuitas. Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba atau rugi badan usaha yang menerima investasi, proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk pemilikan yang akan dilepas dijual dalam jangka waktu dekat. Pengakuan hasil investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 39 dan 40, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang tidak diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Materi selanjutnya yaitu pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan SAP tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah.
Penerimaan dari pelepasan investasi ini tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penerimaan ini dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas operasi. Sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan sebagainya. PSAP nomor 6, paragraf 42 dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Materi selanjutnya yaitu penyajian investasi dalam laporan keuangan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2009 menyebut investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang non-permanen. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan self-balancing group of account, sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun silpa, dan investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek yang disajikan pada aset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas dana lancar pada akun silpa. Investasi jangka panjang yang disajikan pada pos investasi jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada akun diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada kelompok ekuitas dana investasi. Namun, berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pendekatan self-balancing of account ini tidak digunakan lagi. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan investasi. Di sini terdapat 6, yang dimana hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah menurut PSAP nomor 6 paragraf 43, yaitu diantaranya yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi itu ada investasi permanen dan investasi non-permanen. Lalu yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Selanjutnya yang keempat yaitu penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Lalu yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Lalu yang terakhir yaitu perubahan pos investasi. Lalu adapun prosedur akuntansi investasi yaitu saldo normal rekening buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya rekening ini akan bertambah apabila ada transaksi yang mendebitnya. Sebaliknya akan berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya. Prosedur akuntansi ini ada 3. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Berikut ini fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu yang pertama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang kedua pejabat pelaksana
teknis kegiatan. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kelima, bagian penanggung jawab investasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Lalu prosedur akuntansi investasi yang kedua itu meliputi dokumen yang digunakan. Berikut ini dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 itu. Yang pertama yaitu surat perintah membayar atau SPM dan surat pencairan dana atau biasa disebut dengan SP2D. Lalu yang kedua yaitu dokumen investasi. Yang ketiga memo penyesuaian. Dan yang keempat yaitu laporan posisi investasi daerah. Lalu prosedur akuntansi investasi yang ketiga yaitu jurnal standar. Jurnal standar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen ini meliputi pinjaman kepada BUMN, BUMD, atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lainnya dimasukkan ke dalam kelompok investasi, yaitu pinjaman kepada BUMD atau BUMN atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN ini termasuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Berikut ini adalah contoh dari jurnalnya. Untuk laporan operasionalnya, di debit itu ada pinjaman kepada BUMD dan di kredit kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya, di debit itu dicatat pengeluaran pembiayaan pada pinjaman kepada BUMD, lalu di kreditnya yaitu estimasi perubahan sal. Lalu yang kedua yaitu investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau biasa disingkat dengan SUN. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, investasi dalam obligasi yang dimaksud di sini adalah pembelian obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau sama dengan 1 tahun. Misalnya, suatu pemerintah daerah membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah ini yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintah pusat sebesar nilai nominal obligasi. Transaksi investasi dalam obligasi atau SUN ini termasuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Makanya jurnalnya seperti ini, yang di laporan operasional itu di debit investasi dalam surat utang negara dan di kredit kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya, dengan mendebit pengeluaran pembiayaan dari pembelian SUN pada estimasi perubahan sal di kreditnya. Lalu yang ketiga, investasi non permanen yang ketiga yaitu investasi dalam proyek pembangunan. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat. Penyertaan modal dalam proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah BI yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, untuk itu, jurnal transaksi investasi dalam pembangunan proyek ini pada laporan operasional yaitu di debit investasi dalam proyek pembangunan, sedangkan di kredit kas di daerah. Sedangkan di kredit itu kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya, di debit pengeluaran pembiayaan investasi dalam proyek pembangunan dan di kredit estimasi perubahan SAL. Lalu investasi non-permanen yang keempat yaitu investasi non-permanen lainnya. Investasi non-permanen lainnya merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk upaya penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Berikut ini jurnal dari transaksi investasi non-permanen lainnya. Pada laporan operasional, di debit itu investasi non-permanen lainnya, sedangkan di kredit itu kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya, di debit pengeluaran pembiayaan pada investasi non-permanen lainnya, sedangkan di kredit adalah estimasi perubahan SAL. Lalu, jurnal standar yang kedua yaitu investasi permanen. Pada investasi permanen ini ada dua, yaitu yang pertama investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Berikut ini jurnal atas transaksi penyertaan modal pemerintah daerah. Di laporan operasional yaitu di debitnya penyertaan modal pemerintah daerah dan di kreditnya kas di kas daerah. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran, di debitnya itu pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah dan di kreditnya estimasi perubahan SAL. Lalu selanjutnya investasi permanen yang kedua yaitu investasi permanen lainnya. Di slide ini jurnal atas transaksi investasi permanen lainnya yaitu pada laporan operasional di debitnya itu investasi permanen lainnya, sedangkan di kredit kas di kas daerah. Lalu untuk laporan realisasi anggarannya di debit itu ada pengeluaran pembiayaan investasi permanen lainnya, sedangkan di kreditnya itu estimasi perubahan SAL. Dan selanjutnya kita masuk ke ilustrasi akuntansi investasi. Nah, yang pertama yaitu terkait aktivitas pengeluaran pembiayaan untuk investasi. Jadi misalnya pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Nah, jurnalnya yaitu pada laporan operasional investasi pada kas di kas daerah yaitu sebesar 12 juta. Lalu pada LRA yaitu pengeluaran pembiayaan investasi pada estimasi perubahan SAL sebesar 12 juta. Nah, transaksi selanjutnya jikalau terjadi penerimaan hasil investasi jangka panjang. Nah, tadi pemerintah daerah itu menginvestasikan sebesar 12 juta pada salah satu perusahaan daerah. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala tadi di perusahaan daerah tersebut adalah 50%. Maka jurnalnya yaitu dengan metode ekuitas, jurnal atas aktivitas pengurangan laba di PPKD yaitu pada LO, investasi di perusahaan daerah pada pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan LO itu sebesar 500.000, di mana 500.000 tersebut didapat dari 1 juta dikali 50% dari kepemilikan perusahaan pemerintah daerah. Lalu untuk jurnal atas aktivitas pembagian dividen yaitu pada LO yaitu kas di kas daerah pada investasi sebesar 30.000, di mana 30.000 itu didapat dari 60.000 dikali 50% dari kepemilikan pemerintah daerah. Lalu pada LRA yaitu estimasi perubahan SAL pada pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA.
Lalu aktivitas yang terakhir yaitu pada pelepasan investasi. Nah, melanjutkan contoh sebelumnya, apabila pada tahun 2015 semua investasi di perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasar 12 juta. Maka jurnal atas aktivitas pengurangan laba di PPKD yaitu LO dengan jurnal yaitu kas di kas daerah sebesar 12 juta dan defisit pelepasan aset sebesar 470. Maka investasi di kredit yaitu sebesar 12.470.000. Lalu pada LRA di debit yaitu estimasi perubahan SHL sebesar 12 juta, lalu di kredit penerimaan pembiayaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisihkan sebesar 12 juta. Gimana 470.000 itu didapatkan pada yaitu harga pasar investasi itu sebesar 12 juta. Lalu nilai buku investasi itu 12 juta ditambah 500.000 dikurang 30.000, maka total nilai buku investasi pemerintah daerah yaitu 12.470. Maka defisit penjualan aset yaitu harga nilai buku investasi dikurang harga pasar investasi yaitu 12.470 dikurang 12 juta, maka defisit penjualan aset didapat sebesar 470.000.